Halo, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita melanjutkan materi kita dari subtema 3 ya. Kita akan belajar pembelajaran 6. Buka buku kalian halaman 42 sampai 44. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan soal cerita tentang waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui akibat dari tidak menjaga kebersihan lingkungan. Materi kita yang pertama menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks anak-anak? Perhatikan di buku kalian ya. Langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks. Yang pertama, menyimak atau membaca informasi dari teks. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita di muatan matematika tentang soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Perhatikan buku kalian halaman 43. Nah, anak-anak, di buku kalian dan di sini juga sudah ada contoh untuk cerita waktu sebelum dan sesudah. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang waktu sebelum dan sesudah pada jam. Sekarang kita belajar waktu sebelum dan sesudah pada hari ya. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Miss Dwi. Perhatikan contohnya dulu. Kakak Jonas menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Biji kacang hijau akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, hari apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Perhatikan buku kalian di halaman 43. Nah, di sini kakak mulai menanam kacang hijau pada hari Rabu. Perhatikan Rabu. Lalu kakak tanaman kacang hijaunya tumbuh berkecambah selama 5 hari. Pada hari apakah kacang hijau kakak tanam mulai berkecambah? Kita hitung ya, 5 hari setelah hari Rabu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah pada hari Senin. Nah, itu ya anak-anak. Kalau dikatakan setelah, itu berarti kita hitung maju. Di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sebelum, itu hitung mundur. Rabu berarti Selasa, Senin, Minggu, terus ya mundur ya. Begitu ya. Anak-anak harus tahu dan hafal dulu nama-nama hari. Jangan sampai ada yang tidak hafal ya. Selanjutnya kita perhatikan ayo berlatih di buku kalian halaman 43. Nah, soal nomor 1 itu sudah pernah kita latihkan ya di materi sebelumnya. Di sini soalnya Dayu dan Fitri membuat kincir angin kecil bersama. Mereka membuat dengan bahan bambu dan karton. Saat ini pukul 16.15 dan mereka sudah mulai membuatnya sejak 1 jam yang lalu. Pukul berapakah Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin? Nah, di sini anak-anak bisa kurangin ya. 16.15 dikurangin berapa? 1 jam itu berapa? Berapa menit? 60, berarti 16.15 dikurangi 60 menit. Ingat 60 itu lurus dengan menit. Sebelah kiri menit, sebelah kanan jam. Jika tidak bisa dikurangi, pinjam ke jam. Ingat 1 jam kalau kalian minjam dari menit, 1 jam itu jumlahnya 60 menit. Nah, untuk yang soal nomor 3, 4 bulan
Kalau ditanya bulan, itu anak-anak sama caranya dengan hari. Tetapi anak-anak harus hafal dulu bulan, nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Nah, sekarang di sini ditanya, 4 bulan lalu Dedi dan keluarganya berlibur di Waduk Jatiluhur. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Jatiluhur juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jika sekarang bulan April, bulan apakah Dedi dan keluarganya berlibur ke Waduk Jatiluhur? Hitung ya, dari bulan April berarti 4 bulan lalu, berarti sebelumnya ya, berarti dari April mundur ke Maret dan seterusnya, hitung 4 bulan mundur dari April. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi muatan PPKN tentang akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Itu akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan ya anak-anak. Kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Anak-anak harus tahu terlebih dahulu, menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Contohnya, upaya menjaga lingkungan di halaman 44, yaitu dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kerja bakti di lingkungan rumah, dan upaya diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk saat ini anak-anak tidak sekolah, berarti anak-anak harus melakukan kerja bakti, membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, kamar, dan ingat, membantu orang tua belajar mencuci pakaian ya. Anak-anak juga setelah makan sesuatu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang di halaman 44 silahkan anak-anak kerjakan latihan soal ini ya, nomor 1 sampai nomor 4. Jika tidak cukup di sini, kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Miss Dwi berharap anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, jika ada yang anak-anak kurang mengerti, anak-anak langsung saja bertanya kepada Miss Dwi atau Miss Ayu ya. Kelas 3A tanya kepada Miss Ayu, kelas 3B tanya kepada Miss Dwi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak.